Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Meita Ratnasari pada pembelajaran Matematika kelas 4. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang mengurutkan pecahan KD 3.1 dan 4.1. Sudah siap belajarnya? Yuk kita mulai. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang perbandingan pecahan. Kali ini kita akan belajar mengurutkan pecahan. Bagaimana ya? Nah, ternyata mengurutkan pecahan itu dibagi menjadi dua. Ada dua perbedaan. Yang pertama, mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama. Kemudian yang kedua, mengurutkan pecahan berpenyebut berbeda. Yuk kita mulai. Yang pertama, mengurutkan pecahan berpenyebut sama. Perhatikan, jika terdapat sekelompok pecahan berpenyebut sama, maka cara mengurutkan dari yang terkecil atau dari yang terbesar cukup dibandingkan pada pembilangnya. Jangan lupa kalau pembilang itu angka yang atas, sedangkan penyebut adalah angka yang bawah. Yuk kita perhatikan contohnya. Jika ada soal, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. 5/7, 3/7, 2/7, 9/7, dan 7/7. Nah, ini diminta mengurutkan dari yang terkecil. Bagaimana ya caranya? Nah, caranya adalah coba dilihat. Penyebutnya angkanya sudah sama semua, yaitu angka berapa? Ya, ini adalah angka 7. Nah, karena penyebutnya sama, yaitu angka 7, maka kita tinggal bandingkan saja pembilangnya. Nah, kita tinggal membandingkan saja angka-angka yang di atas ini. Ternyata, yang paling kecil yang mana? Ya, 2. 2 itu paling kecil. Kemudian 3, lalu 5, lalu 7, lalu yang terkecil, yang terbesar 9. Nah, ini 2 itu kurang dari 3, lalu kurang dari 5, 5 kurang dari 7, 7 kurang dari 9. Nah, ini adalah urutan pembilang yang dari yang terkecil. Nah, jadi urutan pecahan dari yang terkecil adalah, kita ambil pecahannya. 2/7, lalu 3/7, lalu 5/7, kemudian 7/7, dan yang terakhir adalah 9/7. Nah, ini adalah urutan pecahan dari yang terkecil. Sudah jelas belum? Oke, lanjut. Contoh lain. Ada soal diminta mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Sekarang kebalikannya, dari yang besar dulu. Nah, langkah pertama kalian harus melihat, oh ternyata ini penyebutnya sudah sama semua angkanya, yaitu angka 15. Ya, sudah 15 semua ya. Baik, karena penyebutnya sama, yaitu 15, maka kita tinggal bandingkan saja pembilangnya. Yang atas kita bandingkan, angka-angka yang atas kita urutkan dari yang terbesar, karena di sini diminta yang terbesar. Nah, yang paling besar yang mana di sini? Angkanya. Ya, adalah angka 14. Kemudian setelah 14 angka 12, lalu 11, 9, dan kemudian yang terakhir adalah angka 7. Ini adalah urutan yang terbesar. Dilihat dari pembilangnya. Nah, karena kita sudah mengurutkan pembilangnya, jadi urutan pecahan dari yang terbesar adalah kita tulis lengkap dengan penyebutnya. 14/15, kemudian 12/15, 11/15,
9/15, dan yang terakhir 7/15. Nah, ini adalah urutan pecahan dari yang terbesar. Dengan catatan, ini adalah pecahan dengan berpenyebut sama. Jadi gampang ya, hanya tinggal diurutkan saja pembilangnya jika penyebutnya sudah sama. Oke, lanjut cara yang kedua, jika ada pecahan yang berpenyebut berbeda. Nah, ini adalah cara mengurutkan pecahan berpenyebut berbeda. Perhatikan. Jika penyebut kelompok pecahan yang akan diurutkan itu berbeda, maka caranya ada 2 langkah, yaitu yang pertama, kalian harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Jadi angka yang bagian bawah itu harus disamakan, biar sama semua. Kemudian setelah penyebut sama, urutkan dengan membandingkan pembilangnya. Yuk kita lihat contoh. Nah, perhatikan, ini ada soal, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, di sini dilihat, bagian bawah atau penyebutnya ternyata angkanya berbeda semua. Nah, langkah pertama, kita cari pecahan senilai yang penyebutnya sama dulu. Jadi kita samakan dulu penyebutnya ini. Nah, perhatikan ya, kita tulis sama. Lalu ini kita ubah menjadi cari angka yang bisa dibagi habis oleh keempat-empatnya. Angka berapa ya? Di mana angka itu bisa habis dibagi 3, bisa habis dibagi 2, bisa habis dibagi 5, dan bisa habis dibagi 6. Kira-kira angka berapa? Ya, adalah angka 30. Jadi ini kalian harus mencari angkanya. Angka berapa yang bisa dihabis keempatnya ini dibagi habis? Nah, ternyata ketemu angka 30. Maka 30 ini kita bagi satu-satu. Dari yang paling kiri dulu. Dengan penyebutnya. 30 ini dibagi dengan 3 dulu. 30 bagi 3 berapa? Ya, hasilnya adalah 10. Berarti yang atas juga dikalikan dengan bilangan yang sama. Hasil pembaginya tadi. 3 menjadi 30 itu dikali 10. Berarti 2 juga dikalikan dengan 10. Jadi ditulis di sini 20. Oke. Lanjut. Sebelahnya kita cari. Di sini 30. Nah, setengah karena di bawahnya itu penyebutnya 2 itu biar jadi 30 itu 30 dibagi 2. Berapa? Ya, 15. Berarti 3 kali 15 itu 30. Berarti yang atas juga harus dikalikan 15. 1 kali 15 berapa? Oke, 15 kita tulis di sebelahnya. Nah, lalu yang kanannya lagi 3/5. Sekarang kita ubah menjadi per 30. 5 ini dikalikan berapa ya? 30 bagi 5 saja, yaitu 6. Oke, berarti atas juga harus dikalikan 6. Kalau tadi 5 kali 6 30, berarti yang angka 3 atasnya ini juga dikalikan 6. 3 kali 6 berapa? Ya, betul sekali, 18. Kita tulis di sini. Dan sekarang yang paling kanan, 30 dibagi 6 berapa? Oke, 5. Berarti 6 kali 5 kan 30. Kalau yang bawah dikalikan dengan 5, maka atasnya juga dikalikan dengan 5, yaitu 25. Nah, sekarang ternyata penyebutnya sudah sama, yaitu 30 semua. Ya kan? Nah, setelah sama, penyebutnya sama, maka kita peroleh 2/3 ini sama dengan 20/30. Lalu 1/2 sama dengan 15/30. Lalu 3/5 sama dengan 18/30. Dan 5/6 sama dengan 25/30. Nah, ini adalah pecahan yang telah kita ubah penyebutnya menjadi sama. Lalu,
Langkah selanjutnya, pecahan yang diperoleh yaitu yang pertama tadi 20 per 30, 15 per 30, 18 per 30, 25 per 30. Kemudian kita bandingkan pembilangnya. Nah, ini dibandingkan karena tadi mengurutkannya dari yang terkecil. Lihat, angka terkecil dicari yang mana? Ya, ternyata 15, kemudian 18, kemudian 20, dan yang paling besar adalah 25. Lalu kita cari urutan pecahan dari yang terkecil adalah 15 per 30, 18 per 30, 20 per 30, dan 25 per 30. Setelah kita urutkan, karena ini penyebutnya masih sama, yaitu 30 semua, lalu kita harus mengubah ke pecahan semula, yaitu pecahan dalam soal, menjadi 15 per 30 tadi kita cari. 15 per 30, oh ternyata setengah. Berarti setengah 1 per 2 ya. Kemudian 18 per 30. 18 per 30 di sini ternyata adalah 3 per 5. Kita tulis 3 per 5. Lalu setelah itu 20 per 30. Kita cari tadi 20 per 30. Oh ternyata 2 per 3. Kita tulis 2 per 3. Dan yang terakhir adalah 25 per 30. Kita cari. Ternyata 25 per 30 tadi adalah 5 per 6. Jadi kita tulis yang terakhir yaitu 5 per 6. Nah, jangan lupa anak-anak, kita harus menulis angka, tanda koma di setiap pecahan. Jadi antara pecahan yang satu dengan yang lain ini kita beri tanda koma. Nah, seperti itu. Ini adalah urutan pecahan dari yang terkecil. Nah, sampai di sini sudah pahamkah anak-anak? Oke, baik. Kalau sudah paham, kita masuk ke sesi tugas. Siapkan alat tulis kalian untuk mencatat soal-soal matematika pada penugasan hari ini. Jangan lupa tulis tanggalnya ya. Lalu tulis soal dan kerjakan tugas-tugas yang Bu Meita berikan dengan caranya di buku tulis matematika kalian. Nah, ini adalah tugasnya, silahkan ditulis. Nah, jika sudah selesai menulis, selamat mengerjakan. Bu Meita ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak dalam pembelajaran kali ini. Bu Meita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.